Selamat malam JL Shop. Bisa Malam, buka Kak. kamera? Kerudung. Ya pakailah kerudungnya. Enggak, Kak. Salam toleransi ya. Aku agama Islam. Aku tertarik sama temanya Kakak ini bahwasanya adalah Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, yang saya ketahui itu adalah Allah yang menciptakan bumi dan seisinya dan menciptakan manusia. Lalu Tuhan Yesus itu adalah manusia. Berarti Tuhan Yesus itu diciptakan oleh Allah. Oke, ulang sekali lagi Mbak pertanyaannya. Jadi gini, Kak. Allah itu kan menciptakan bumi dan seisinya dan Iya. menciptakan manusia. Lalu Tuhan Yesus itu adalah salah satu manusia. Berarti Tuhan Yesus itu diciptakan oleh Allah. Tidak saudariku, jadi gini, dalilnya di dalam firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Sang Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sang Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Sang Firman itu adalah Yesus Kristus, di mana Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan tanpa Dia tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Ya, Yohanes 1 ayat 3. Dan juga Kolose 1 ayat 16, Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu, baik kerajaan, baik singgasana maupun bumi, maupun segala sesuatu. Dialah yang menciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sehingga di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, di situ firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, siapa kata Allah di sini? Allah itu adalah Tuhan Yesus, saudari. Karena Dialah Sang Firman, pemilik firman itu sendiri. Dia menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Dan juga menciptakan manusia, itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, Jadi Tuhan Yesus bukan ciptaan, tapi Dialah pencipta. Pencipta itu yang datang dalam rupa manusia. Nah, kalau untuk di agama Muslim itu Allah itu tidak terlihat dan tidak tahu bentuknya seperti apa gitu kan. Tapi kalau untuk Tuhan Yesus itu memang Dia manusia ataupun Rasul seperti kalau di Islam itu seperti Nabi Muhammad. Yang orang Islam tuh mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Gitu, karena dia percaya bahwa Tuhan yang paling tinggi itu adalah Allah. Dan Tuhan Yesus itu apakah seperti Rasul? Rasul itu seperti Nabi Muhammad? Bukan, Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri. Kalau Rasul dan Nabi itu bukan pencipta ya, tapi Tuhan Yesus itu pencipta. Bahkan Rasul dan Nabi pun ya, nabi-nabi yang tertulis dalam Alkitab, mereka mati nggak bisa bangkit sendiri, mereka membusuk, nggak bisa bangkit sendiri. Kenapa? Karena mereka bukan Tuhan. Makanya ada firman Tuhan di Kisah Para Rasul 13 ayat 2, Kisah Para Rasul 13 sampai 12. Entar dulu ya, agak lupa. Ayat 36 sampai 37, betul ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 36 sampai 37. Daud telah mati dan telah ditambahkan kepada para leluhurnya. Mereka mati dan membusuk. Itu maksudnya Daud dengan nabi-nabi semua gitu. Mereka mati membusuk, nggak bisa bangkit. Ayat 37, tetapi Dia Sang Allah bangkit, tidak mengalami pembusukan dan tidak mengalami kebinasaan karena Dia tidak takluk kepada maut. Ya, karena Tuhan Yesus itu tidak takluk kepada maut. Karena apa? Dia bangkit sendiri. Dialah yang menaklukkan maut itu dengan bangkit sendiri. Kenapa Dia bisa seperti itu? Karena Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi nabi, rasul-rasul nggak bisa bangkit sendiri. Walaupun Daud itu raja yang besar, walaupun Nabi Musa. Bukannya surga dan neraka itu adalah yang menjaga, seperti Nabi bercabut nyawa dan memegang kunci ke surga atau neraka itu Nabi yang diutus sama Allah. Oh, jadi Nabi yang jadi Nabi yang mempunyai kunci surga. Ya, Rasul Allah yang diutus sama Allah gitu. Jadi yang saya bingungkan ini adalah Tuhan Yesus itu diciptakan oleh Allah kan, Kak. Sedangkan Allah itu yang kita sebagai jadi nabi itu yang memiliki kunci kerajaan surga.
Kalau begitu ada nggak nabi yang menyatakan dengan tegas, ya, akulah sang jalan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui aku. Kalau misalnya orang Kristen itu meninggal itu nyawanya dicabut dengan siapa, Kak? Bukan, bentar dulu, kamu itu melebar ke sana sini loh pertanyaannya. Yang satu belum selesai, udah ke sana sini. Di Iya, mana maksud ada, saya kan tadi kamu bilang bahwa nabi itu yang memiliki pintu kerajaan surga. Di mana ada nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui aku. seperti ini contohnya, Allah itu kan di dalam orang Islam pasti ada yang namanya yang mencabut, tapi yang mencabut nyawanya gitu kan, apa sih itu namanya? Aku lupa. Ya bentar Nah, dulu, tapi kalau Cantik, kayaknya kamu nggak itu ya, nggak menjawab apa yang saya tanya dan kamu melebar kemana-mana. saya malaikat, sorry, kan ada malaikat yang mencabut nyawa seorang Bukan, tadi agama kamu umat Muslim. bilang bahwa nabi itu yang punya kunci kerajaan surga atau pintu surga. Oleh karena itu saya tanya, di mana ada nabi yang mengatakan, ya, kasih dalilnya, dalil ya, Maaf Kak, jangan maksudnya asumsi. malaikat bukan nabi, malaikat. Oke, malaikat juga gak apa-apa. Di mana malaikat mengatakan, akulah jalan dan kebenaran, atau akulah jalan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui aku. Iya ya. Kalau yang itu mungkin saya kurang memahami ya, tapi aku Ya, mau memang bertanya begini, lagi. Cantik. Aku mau bertanya Memang lagi sama bukan, Kakak. Kalau iya, Allah itu bentar kan dulu, mengutuskan Sob. malaikat untuk mencabut nyawa seorang umatnya. Lalu kalau untuk agama Islam ya, tapi kalau untuk agama Kristen itu yang mencabut nyawanya itu siapa, Kak? Apakah Tuhan Yesus sendiri? Bahkan Tuhan Yesus saja menyelamatkan umat-umatnya dari dunia kan? Jadi gini loh, bentar dulu, jangan melebar kemana-mana dulu. Jadi gini, mau nabi mau malaikat, bukan dia pemilik kerajaan surga, bukan dia pintu kerajaan surga, ya. Jadi nggak ada seorang pun yang berkata, akulah, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui aku, nggak ada. Iya, kalau yang itu aku mungkin agak kurang paham ya, Kak. Hanya Tuhan Jadi Yesus yang berkata seperti itu, Cantik. Ya, iya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui aku. iya. Lalu Karena yang dialah pemilik mencabut kerajaan nyawa surga gitu loh. yang Oh, mencabut kalau gini nyawa soal orang mencabut-cabut umat nyawa itu, mohon maaf ya, karena di sini pertanyaan itu hanya satu bagi orang yang tidak buka kamera, jadi harus tetap disiplin dan kondusif ya, atau mengikuti peraturan di room. Makasih Cantik, God bless you. Karena itu udah masuk pertanyaan kedua, Cantik. Ya, mohon maaf ya. ya, makasih ya. Ya, sama-sama.